Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Sabtu 6 Mei 2023 bersama saya Fauzi Ihsan Jabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca menelah berita paling menarik hari ini dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Israel pada Selasa 2 Mei meluncurkan serangan udara yang menargetkan lokasi faksi-faksi Palestina di jalur Gaza yang terkepung. Pesawat tempur Israel dengan sejumlah rudal menembaki lokasi faksi-faksi bersenjata di kota Gaza dan daerah pusat di sana. Menurut saksi mata dan wartawan kantor berita Anadolu, pengeboman itu menyebabkan ledakan dahsyat di sebagian wilayah di jalur Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina belum memberikan informasi apapun mengenai adanya korban jiwa. Pertanyaannya, mengapa agresi militer ke Gaza terus meningkat? Dan juga apakah agresi kriminal ke Gaza bentuk watak berbahaya Israel? Dan juga bagaimana cara membebaskan Palestina dari penjajahan Israel? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Direktur Forum on Islamic World Studies, yaitu Bung Farid Wasdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bung Farid? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Bung Farid, terkait dengan konflik di jalur Gaza, Palestina, konflik ini masih terus berlanjut. Dan juga pekan ini untuk Israel melakukan serangan di jalur Gaza kembali. Apakah ini sebagai bentuk dari hukuman kolektif dari penjahat Israel untuk 2 juta penduduk Palestina di wilayah miskin jalur Gaza yang hidup dalam blokade Israel Mesir dalam kurun waktu hampir 15 tahun, Bung Farid? Ya, pertama serangan ini lagi-lagi menunjukkan kebiadaban entitas penjajah perampas tanah kaum muslimin, entitas penjajah Yahudi, ya, yang terus-menerus melakukan serangan, ya, terhadap wilayah umat Islam di Palestina, ya, terutama wilayah Gaza, ya. Tentu bukan suatu hal yang sulit dipahami, ya, kenapa Gaza menjadi sasaran dari serangan biadab entitas penjajah Yahudi ini. Karena kita tahu bahwa wilayah Gaza, ya, adalah wilayah yang selama ini sangat gencar, ya, melakukan perlawanan terhadap penjajah Yahudi, ya. Dan kita tahu pula bahwa penduduk Gaza itu sebagian besar atau bisa disebut mayoritas itu mendukung, ya, pejuang-pejuang Islam yang melawan penjajahan entitas penjajah Yahudi ini, ya. Yang kedua, kalau kita lihat serangan terhadap Gaza ini juga sebenarnya bagian dari strategi pecah belah, ya, yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi ini. Kita tahu entitas penjajah Yahudi ini membiarkan ada 2 wilayah di Palestina, ya. Yang pertama adalah Gaza, yang kedua adalah tepi barat, ya. Gaza itu mayoritas dikuasai oleh pejuang-pejuang Islam, ya, terutama kelompok Hamas, ya. Sementara tepi barat, ya, di situ sebagian besar adalah tempat di mana penguasa Palestina, ya, berada dari PLO, ya. Sebagian besar adalah dari faksi Fatah atau PLO. Jadi ini sebenarnya bagian dari pecah belah, ya. Israel, entitas penjajah Yahudi ini ingin memberikan semacam gambaran, ya, kalau penduduk Palestina itu ingin aman, ya, tidak diserang, maka contohlah sikap penguasa Fatah, ya, atau kelompok PLO yang saat sekarang ini bisa disebut tunduk kepada entitas penjajah Yahudi. Kalau mereka melakukan perlawanan, ya, seperti yang dilakukan oleh kelompok Hamas dan pejuang-pejuang kelompok jihad lainnya, maka mereka akan
dibombardir ya. Jadi ini juga bagian dari strategi pecah belah yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi ini. Baik, Bung Farid, apakah serangan brutal Israel ke Gaza tersebut ini juga diiringi dengan bungkamnya para penguasa Muslim, ataukah ada penguasa Muslim yang juga mereduksi serangan-serangan Israel ke jalur Gaza, Palestina? Dan apakah ini cukup membantu atau menolong rakyat di Palestina, Bung Farid? Ya, pertama kalau perlu kita pahami apa sesungguhnya ya persoalan mendasar dalam krisis Palestina saat sekarang ini. Persoalan mendasarnya adalah penjajahan ya, bahwa atau perampasan ya, bahwa tanah kaum muslimin itu dijajah dan dirampas oleh entitas penjajah Yahudi ya. Ini yang kemudian menjadi persoalan mendasar ya. Dan selama persoalan mendasar ini tidak diselesaikan, maka krisis Palestina itu akan terus berlanjut ya. Nah, karena itu apa yang dilakukan oleh penguasa-penguasa negeri-negeri Islam ya, terutama penguasa Arab yang melakukan normalisasi atau melakukan hubungan diplomatik dengan Yahudi ini, sesungguhnya itu akan melestarikan ya penjajahan itu. Disinilah letak pengkhianatan mereka ya, karena syarat dari perdamaian atau syarat dari normalisasi dengan entitas penjajah Yahudi ini adalah pengakuan ya terhadap keberadaan entitas penjajah Yahudi ini sebagai satu negara ya. Ini hal yang paling penting yang diharapkan yang bisa didapatkan oleh entitas penjajah Yahudi ini ya ketika dilakukan normalisasi ya. Nah, karena itu apa yang dilakukan oleh penguasa-penguasa Arab justru akan melestarikan penjajahan entitas penjajah Yahudi. Maka bisa kita sebutkan atau simpulkan dua pilar yang selama ini mengokohkan entitas penjajah Yahudi itu adalah kekuatan global internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Yang kedua, penjagaan dari penguasa-penguasa Arab ya yang justru melakukan normalisasi ya dengan penjajah Yahudi ini. Nah, oleh karena itu, kalau kita berbicara bagaimana menghilangkan ya penjajahan di tanah Palestina, itu harus dikaitkan dengan dua hal ini ya. Bagaimana kekuatan global ini bisa dikalahkan, ditaklukkan. Yang kedua, bagaimana penguasa-penguasa Arab ini bisa dilumpuhkan ya. Karena selama ini penguasa-penguasa Arab inilah yang memelihara entitas penjajah Yahudi ini. Apa bentuk pemeliharaan mereka terhadap entitas penjajah Yahudi ini? Mereka membiarkan ya serangan-serangan ini tanpa melakukan balasan yang signifikan ya berupa mobilisasi pasukan ya. Ini jelas merupakan bentuk ya penjagaan penjagaan terhadap entitas penjajah Yahudi oleh penguasa-penguasa Arab ya. Disitulah letak penting kenapa umat Islam itu membutuhkan kekuatan negara global yaitu Al-Khilafah ala Minhaji Nubuwah ya. Karena Al-Khilafah ala Minhaji Nubuwah itu akan menghilangkan dua pilar ya, dua pilar yang menjaga eksistensi penjajah Yahudi selama ini. Yang pertama adalah pilar global yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Yang kedua adalah pilar penguasa-penguasa Arab yang berkhianat. Baik, Bung Farid, apakah sebenarnya berlanjutnya normalisasi dan juga adanya peningkatan hubungan diplomatik antara penguasa negeri-negeri kaum muslimin dengan Israel menjadi cara menjaga kejahatan Israel itu sendiri, Bung Farid? Ya, benar ya, karena seperti yang saya katakan tadi, pertama, persoalan utama di krisis Palestina itu adalah penjajahan atau perampasan ya tanah kaum muslimin. Nah, sementara normalisasi yang dilakukan oleh penguasa-penguasa Arab ya itu justru menjaga eksistensi penjajah Yahudi, bahkan mengakui eksistensi penjajah Yahudi. Dan ini merupakan bentuk pengkhianatan yang luar biasa ya. Kenapa?
Karena dengan pengakuan entitas penjajah Yahudi sebagai sebuah negara, itu artinya pembenaran ya terhadap kebijakan apapun yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi ini atas nama keamanan negara, atas nama kepentingan negara. Dan itu kemudian menjadi sah ya, karena mereka itu adalah sebagai sebuah negara. Disinilah bahayanya kalau kita lihat pengakuan terhadap penjajah Yahudi ini ya. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh kedutaan besar Israel di Singapura yang mengatakan bahwa untuk membantu Palestina itu harus kemudian melakukan hubungan normalisasi dengan penjajah Yahudi. Ya, ini adalah bentuk penyesatan dan kebohongan yang luar biasa ya, karena sudah terbukti bagaimana negara-negara Arab ya telah melakukan hubungan damai dengan Yahudi seperti Mesir, Yordania yang kemudian juga diikuti oleh Uni Emirat Arab, Bahrain ya dan kemungkinan Sudan ya, demikian juga Maroko. Tapi itu sama sekali tidak menghentikan ya serangan-serangan entitas penjajah Yahudi ini terhadap Palestina ya. Ini membuktikan bahwa apa yang disebut oleh kedutaan besar Israel di Singapura yang mengatakan bahwa kalau Indonesia ingin kemudian membantu Palestina itu harus melakukan hubungan normalisasi dengan entitas penjajah Yahudi, ini adalah suatu kebohongan yang nyata dan bentuk penyesatan yang nyata. Baik, Bung Farid, terkait dengan agresi kriminal ke Gaza, apakah ini juga termasuk bentuk berbahaya dari Israel itu, dan juga bagaimana sebenarnya Yerusalem dan kesucian ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari penduduknya, maupun ini sebagai bentuk tanggung jawab dari seluruh kaum muslimin, Bung Farid. Ya, serangan-serangan itu kemudian terjadi ya karena ada keberadaan entitas penjajah Yahudi itu memang ada di sana kan gitu. Itu yang menyebabkan kenapa serangan-serangan itu terjadi. Oleh karena itu, serangan-serangan itu tidak bisa dipisahkan dari keberadaan entitas penjajah Yahudi di sana yang kemudian mereka merasa berhak ya untuk kemudian menyerang ya dengan alasan keamanan ya, dengan alasan menyerang sebelum diserang, preemptive strike misalkan, dengan alasan memerangi para teroris radikal ya. Itu semua adalah paradigma Israel ya. Jadi jelas ya, aneksasi ini, serangan-serangan ini adalah bagian dari penjajahan, bagian dari perampasan yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi ini. Ya, baik, Bung Farid, terakhir, bagaimana cara membebaskan Palestina dari penjajahan Israel ini, dan juga bagaimana tentara-tentara kaum umat ini, tentara-tentara kaum muslimin akan menyadari bahwasanya mereka akan lepas dari penjajahan maupun mereka bergerak untuk membebaskan Palestina saat ini? Ya, yang pertama harus dipahami bersama bahwa persoalan tanah Palestina ini bukanlah persoalan rakyat Palestina belaka. Ya, ini adalah persoalan umat Islam dan ini adalah persoalan agama. Ini harus kita tegaskan. Kenapa kita katakan ini persoalan agama? Ya, untuk mengokohkan ya pandangan Muslim ya bahwa dirampasnya tanah kaum muslimin, di situ ada kewajiban agama. Ketika terjadi perampasan terhadap tanah kaum muslimin, apa kewajiban agama atau apa kewajiban syariah di sana adalah membebaskannya. Sama halnya dengan keberadaan suatu rezim yang zalim misalkan, ada kewajiban agama di sana. Apa kewajiban agama? Ada apa kewajiban syariah di sana? Yaitu menghilangkan kezaliman itu, ya, menghilangkan penguasa-penguasa yang telah menyebabkan kezaliman itu, ya. Oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa apa yang terjadi di Palestina ini adalah bukan persoalan kemanusiaan belaka, bukan juga persoalan perbatasan belaka ya, tapi ini persoalan agama karena adanya tanah kaum muslimin yang dirampas. Tanah manapun dari kaum muslimin yang dirampas itu wajib dibebaskan, ya. Apalagi ini adalah tanah Palestina yang diberkahi. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dipahami persoalan Palestina itu adalah persoalan penjajahan. Karena itu, bagaimana menyelesaikan persoalan ini haruslah menghilangkan entitas penjajah Yahudi ini. Dan yang ketiga,
Kenapa kemudian entitas penjajah Yahudi ini terjaga? Karena ada dua pilar yang tadi saya sebutkan. Pilar global yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Yang kedua, pilar penguasa-penguasa Arab ya yang melakukan normalisasi dengan entitas penjajah Yahudi ini. Nah, disitulah letak pentingnya. Kenapa umat Islam membutuhkan khilafah ala minhajin nubuwah ya? Karena yang dihadapi oleh umat Islam itu bukanlah sekedar entitas penjajah Yahudi dalam jumlah yang mungkin tidak lebih dari 7 juta atau 6 juta. Tapi itu adalah kekuatan global yang kemudian juga dipelihara oleh penguasa-penguasa negeri-negeri Islam yang berkhianat. Ya, disitulah letak pentingnya umat Islam untuk membutuhkan khilafah yang nanti akan memobilisasi ya tentara-tentara negeri Islam yang juga pasti didukung oleh seluruh kaum muslimin untuk membebaskan tanah yang diberkahi Palestina. Baik, terima kasih Bung Farid Wajdi dari selaku Direktur Forum on Islamic World Studies. Alhamdulillah pemirsa, telah kita selesaikan program Kabar Petang kali ini. Semoga Anda semua mendapatkan banyak sekali manfaat. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten kami. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya, saya Fauzi Sanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.